Kali ini kita akan ngebahas 5 tips mudik cerdas di tahun 2023. Yang pertama, rencanakan perjalanan dengan matang. Buatlah rencana perjalanan Anda dengan matang, termasuk memilih rute perjalanan, mengatur akomodasi, dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan. Pastikan Anda juga memperhatikan informasi terbaru terkait protokol kesehatan dan aturan perjalanan yang berlaku di daerah tujuan Anda. Yang kedua, patuhi protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Jadi, pastikan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan dengan secara rutin, dan menghindari kerumunan. Selalu ikuti perkembangan terbaru terkait protokol kesehatan di daerah tujuan Anda. Yang ketiga, siapkan perlengkapan pribadi. Bawa perlengkapan pribadi yang cukup, termasuk masker cadangan, hand sanitizer, tisu basah, dan perlengkapan mandi. Selalu menjaga kebersihan dan kebersihan diri Anda sendiri selama perjalanan. Maksudnya jangan buang sampah sembarangan saat perjalanan, dan juga kebersihan diri kita sendiri ya. Terus yang keempat, kendaraan yang baik dan aman. Pastikan kendaraan yang akan digunakan itu untuk mudik dalam keadaan kondisi yang baik dan aman. Lakukan pemeriksaan rutin sebelum berangkat, seperti cek mesin, cek rem, dan cek kondisi ban. Jangan lupa membawa surat-surat kendaraan yang lengkap dan berlaku, SIM, STNK, jangan lupa, sama kartu sertifikat COVID ya. Yang kelima, hindari perjalanan pada puncak arus mudik. Usahakan untuk menghindari perjalanan pada puncak arus mudik yang diperkirakan akan padat. Pilihlah waktu keberangkatan yang lebih awal atau lebih lambat untuk menghindari kemacetan dan mengurangi resiko kecelakaan. Ingatlah untuk selalu mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku, serta memprioritaskan keselamatan dan kesehatan Anda selama perjalanan. Selalu mengikuti perkembangan terbaru terkait protokol kesehatan dan aturan perjalanan di daerah tujuan Anda. Ya, intinya 5 tips mudik ini, salah satunya itu yang akan menjadi concern kita yang akan dibahas itu, yaitu mempersiapkan kendaraan. Nah, ini videonya. Ya, ini yang akan kita perdalam dari tips-tips mudik ala Gadgetuna. Yang pertama, yang pasti kita akan ngecek dulu anginnya. Sebelum kita ngecek yang lain, kita cek dulu anginnya. Mesinnya harus dinyalain dulu, soalnya ini si kompresornya tuh bekerja pakai listrik. Listrik yang kita pakainya itu listrik yang dari colokan yang buat ini lighter sih. Boleh dilihat nanti di sini. Nah, kita colokinnya ke sini. Lighter socket ya. Kita nyalain dulu mesin mobilnya. Oke, ready. Setelah mesinnya nyala, berarti ini udah ready untuk digunakan. Ini udah otomatis nyala langsung 00 tekanannya ya. Oh gini. Nah, kita cek aja langsung. Di sini saya pakai 35 PSI ya. Tapi kita settingnya sini 36. Kita cek dulu ini. Nah, di sini 32 kan ya? 32. Kita tambah sampai angka 36. Kalau udah, kita langsung pencet ini.
mesin ini akan otomatis berhenti ketika sudah mencapai jumlah tekanan ban atau angin yang sesuai dengan keinginan kita ya. Ini kita tinggal buka aja. Nah, kita lakukan di 4 roda yang sama. Kenapa tekanannya harus sekitar 35 untuk jarak jauh itu? Untuk perjalanan jarak jauh, karena yang kita cari ini adalah kenyamanan, karena suspensi itu akan terbantu dengan jumlah anginnya juga. Nah, yang belakang kan 27 ya. Kita samain aja tekanannya 35 aja deh, yang tadi 36. Oke. Di sini emang agak noise ya, ketika dia sedang mengisi itu emang agak berisik ketika kompresornya bekerja. Ya, paling gitu kita lakukan di 2 ban yang sama, yang depan sama belakang juga, sebelah kiri. Tujuannya apa? Ini portable. Misalkan nih, kita lagi lewat tol atau kita lagi lewat suatu daerah pemukiman warga yang emang nggak ada tambal ban di sekitarnya, terus ada kenapa-napa sama ban kita, entah itu kurang angin, entah itu bocor, kita bisa untuk melakukan pengisian secara sendiri, mandiri ya. Jadi kita nggak harus nyori-nyori dulu gitu. Kita udah aja tinggal ambil dari bagasi, kita tinggal colok ke lighter socket, kita tinggal isi angin bannya. Ya, itu salah satu bentuk pertolongan pertama ketika kita mengalami bocor ban atau kurang angin saat kita berjalan mudik. Ya, setelah yang kedua, setelah kita ngecek ban, yang kedua kita cek dulu olinya. Apakah olinya masih bagus atau tidak? Oke, lihat. Nah, kayak yang gini, ini udah kurang baik ya. Kita harus ganti olinya dulu, baru kita bisa melakukan mudik. Oli mesin ya. Nah, yang ketiga, oli mobil selain oli dan pengereman, ini nggak kalah penting. Nih, ini adalah air cadangan, air radiator cadangan. Kita juga harus benar-benar ngecek air radiator cadangan. Kalau yang ini udah full ya, udah penuh, udah bagus, udah aman, tinggal oli aja. Jadi betapa pentingnya air radiator cadangan ini, karena kita nggak mau mengalami yang namanya overheat di jalan. Ketika mobil kita di pressure untuk terus beraktivitas, yang akhirnya nanti dia kena overheat, dan itu akan menyebabkan mogok. Apalagi kalau mobil matic kena overheat, mogok, itu PR banget. Ya, paling gitu aja yang kalau di kendaraan. Terus nanti ada beberapa gadget lagi yang harus kita bawa ya, untuk misalkan selama kita mudik, agar mudik kita tetap bermakna dan kita tetap produktif walaupun hari libur. Nah, itu tadi cara untuk mengecek kondisi kendaraan Anda atau kendaraan kita yang akan dipakai untuk mudik.
Nah, terus jangan lupa ada 2 gadget lagi yang harus dibawa, ya. Yang pertama laptop, yang kedua power bank. Karena selama perjalanan itu, ya kalau misalkan kita nyupirin gantian atau gimana, itu lebih baik kita pakai istirahat. Tapi nanti ketika sampai di tempat tujuan, jangan lupa juga untuk tetap produktif sambil menunggu hari lebaran tiba. Nah, kenapa harus bawa laptop? Dimanapun kita berada, kita usahakan harus selalu produktif ya. Apapun yang bisa kita kerjain dan bisa menghasilkan, kita bisa lakukan di mana aja. Terus yang kedua power bank. Ini udah jelas banget, butuh banget ini. Karena apa? Karena gadget kita ini kan dayanya terbatas. Apalagi kalau kita pakai untuk Google Maps atau tethering ke head unit gitu kan. Itu pasti makan baterainya lumayan cepat dan cepat habis baterai handphone kita atau baterai gadget kita. Nah, paling gitu aja beberapa tips dari kami sebagai panduan atau sebagai acuan untuk nanti kalian atau teman-teman melakukan mudik atau pulang kampung ya. Pokoknya jaga diri, jaga kesehatan, jaga keluarga juga, keselamatan di jalan sampai tempat tujuan. Pokoknya kita berdoa selalu diberikan kesehatan, keselamatan sampai tempat tujuan, dan juga selalu diberikan kesuksesan dan keberkahan rezekinya ya. Ya paling cukup segitu aja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu dalam perjalanan mudiknya. Salam untuk keluarga, tetap sehat dan jangan lupa di like, subscribe dan komen. Bye bye.